Salam sejahtera bagi kita semua Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sehat, salam kebaikan. Biarlah kiranya kehidupan kita senantiasa hidup dalam penyertaan Tuhan. Bapak Ibu, pada saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Terpuji dan termulia nama-Mu ya Tuhan Allah Bapa kami, buat segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Pada saat ini kami akan mendengarkan sabda-Mu. Biarlah kiranya Tuhan menyertai kami. Terlebih hamba-Mu yang akan menerangkan firman-Mu ini. Sertai hamba-Mu dengan Roh Kudus-Mu, supaya dengan tuntunan Roh Kudus-Mu hamba-Mu menyampaikan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, adapun sabda Tuhan yang akan kita dengarkan pada saat ini, yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 37 ayat 34 sampai dengan ayat 40. Demikian firman Tuhan. Nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya, maka Ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri, dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Aku melihat seorang fasik yang gagah sombong, yang tumbuh mekar seperti pohon aras Libanon. Ketika aku lewat, lenyaplah ia. Aku mencarinya tetapi tidak ditemui. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Tetapi pendurhaka akan dibinasakan bersama-sama, dan masa depan orang-orang fasik akan dilenyapkan. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka sebab mereka berlindung padanya. Sampai di sana pembacaan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kehidupan orang percaya atau orang benar dengan orang fasik sama seperti dua sisi uang yang berbeda. Satu sisi yang baik, satu sisi yang jahat. Yang artinya kebaikan sama kejahatan itu hampir bisa kita temui di segala tempat. Sering sekali di mana ada kebaikan, di sana ada juga kejahatan yang akan mempengaruhinya. Akan tetapi, walaupun kebaikan dan kejahatan saling berdampingan dan tidak pernah sama, saling memperebutkan eksistensinya, tetapi pada akhirnya kebaikan dan kebenaran akan seperti berlian, tetap menyinari sekitarnya, sekalipun sekitarnya itu adalah dalam kegelapan. Dalam firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini, bagaimana pemazmur mengajarkan kepada setiap orang yang percaya supaya senantiasa menantikan dan mengikuti jalan Tuhan. Supaya setiap orang yang percaya itu tidak merasa cemburu melihat orang yang tidak percaya. Karena fakta dan realita yang kita lihat sekarang ini, banyak dari orang Kristen, banyak dari orang yang beriman, banyak dari orang yang bertuhan, dia merasa cemburu kepada orang yang tidak bertuhan. Atau banyak dari kita, orang percaya, yang rajin berdoa, rajin baca Alkitab, tetapi hidupnya seakan-akan jauh daripada berkat Tuhan. Tetapi ada orang yang tidak pernah beribadah, tidak pernah berdoa, tetapi hidupnya makmur. Lalu kita sering sekali bertanya,
Kenapa bisa demikian? Lalu kita sering mengukur bahwa kebaikan Tuhan itu dari harta. Lalu kita sering memposisikan diri percuma dan sia-sia mengikuti Tuhan. Ketika kita tidak semakmur orang yang tidak mengikuti Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, tentu pemikiran demikian tidak benar dan sangat-sangat salah. Apa yang dikatakan firman Tuhan kepada kita pada saat ini? Dikatakan firman Tuhan, nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya. Maka ia akan mengangkat engkau mewarisi negeri. Dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Nah, yang pertama sekali yang Tuhan ajarkan kepada kita pada saat ini, bagaimana orang-orang percaya itu senantiasa setia dia mengikuti jalan Tuhan. Kesetiaan itu akan menghasilkan sebuah buah yang baik, di mana Tuhan akan mengangkat dia mewarisi negeri. Artinya, di mana Tuhan akan menunjukkan kuasanya, di mana Tuhan akan menunjukkan kebaikannya. Tetapi Tuhan katakan juga, engkau akan melihat orang fasik itu dilenyapkan. Nah, bahkan dalam firman ini jelas dikatakan bagaimana orang benar itu melihat orang fasik yang digambarkan penuh dengan kemakmuran, yaitu gambaran seperti pohon aras di Libanon, penuh dengan keperkasaan, penuh dengan kemuliaan, penuh dengan harta yang melimpah dan lain sebagainya. Tetapi dikatakan dalam firman ini, ketika aku lewat, lenyaplah ia, aku mencarinya tetapi tidak ditemui. Nah, ternyata orang fasik yang penuh dengan kemuliaan, kemakmuran itu, kekayaan mereka tidak menetap, tidak kekal. Kekayaan mereka, kemegahan mereka, kehormatan mereka, kegagahan mereka hanya sementara. Sekarang kita bisa melihat mereka megah. Sekarang bisa kita melihat mereka sukses. Namun sebentar lagi hancur lebur. Ibaratnya Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, seperti kasus-kasus korupsi yang sekarang ini. Sekarang dia kita lihat luar biasa kayanya, luar biasa kehormatannya. Tetapi sebentar lagi kehormatan, kemegahan, kegagahannya lenyap seketika. Karena apa? Karena dia mencari. Karena dia menjadikan kekayaannya dari jalan yang tidak benar. Maka orang benar itu akan senantiasa hidup dalam penyertaan Tuhan. Makanya dikatakan perhatikanlah orang-orang tulus dan lihatlah kepada orang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Tetapi orang fasik itu, anak-anaknya juga akan dilenyapkan. Orang fasik itu, anak-anaknya juga akan mengalami penderitaan. Orang fasik itu, anak-anaknya juga akan mengalami aib. Orang fasik itu, anak-anaknya juga akan tersandung. Tetapi orang benar itu, anak-anaknya akan mendapat kemuliaan dan kehormatan daripada Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang boleh kita lihat dari firman ini sebagai kepegangan iman kita, sesuai dengan tema dikatakan perjumpaan dengan Tuhan Yesus yang mengubahkan. Bagaimana orang benar itu? Yang pertama sekali firman ini kita mau diajarkan, ketika orang benar itu bertemu dengan Tuhan, ketika orang benar itu sudah percaya kepada keselamatan yang Yesus berikan, maka akan ada sebuah perubahan. Perubahannya di mana? Perubahannya tidak suka mengeluh. Perubahannya di mana? Perubahannya tidak cemburu kepada orang-orang yang sukses. Perubahannya di mana? Perubahannya dia tidak ingin sukses dari cara yang tidak benar. Tetapi ketika kita sudah bertemu dengan Tuhan, sudah berjumpa dengan Tuhan, Tuhan akan mengubahkan kita. Tuhan akan mengubah paradigma kita untuk ke arah yang lebih lurus.
Tuhan akan mengarahkan kita untuk mengenal segala jalan Tuhan. Bahkan dikatakan dalam firman ini yang kedua, bagaimana orang yang berjumpa dengan Tuhan yang sudah diubahkan. Maka yang kedua dari firman ini kita akan diingatkan bagaimana sukacita orang-orang benar itu. Ternyata ketika kita sudah berjumpa dengan Tuhan, kita akan dibenarkan, maka kita akan bersukacita. Dalam ayat yang ke-34, jelas di sana dikatakan bagaimana orang benar itu yang menantikan Tuhan, dia akan diangkat mewarisi negeri. Dalam ayat yang ke-37 juga dikatakan bagaimana orang benar itu akan mendapatkan damai dan masa depan. Dalam ayat yang ke-39 juga dikatakan bagaimana orang benar itu akan diselamatkan oleh Tuhan. Dalam ayat yang ke-40 juga dikatakan bagaimana orang benar itu akan dilepaskan Tuhan dari segala orang-orang fasik. Nah, inilah akan dimiliki oleh orang benar ketika hidupnya sudah diubah oleh Tuhan. Yang terakhir sekali Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, lewat firman ini kita mau diingatkan pribadi lepas pribadi. Orang boleh kaya dari cara yang tidak benar. Orang boleh menjadi pejabat dari cara menyokong. Orang bisa menjadi terhormat dari cara menghalalkan kekuatan dunia. Tetapi ingatlah, semuanya yang mereka miliki hanya sementara. Kehormatan, kekayaan tidak abadi. Tetapi hadiah daripada orang benar, yaitu ketika dia setia kepada Tuhan, ketika dia berlindung kepada Tuhan, ketika dia berjalan dalam kehendak Tuhan, maka Tuhan akan melindungi dia dan juga sampai anak-anaknya. Sekali lagi, jangan pernah cemburu kepada orang, tetapi bagaimana engkau senantiasa mengubah hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan kami, Tuhan yang maha baik, buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada saat ini. Engkau mengajarkan kepada kami dua sisi kehidupan antara orang benar dan orang fasik. Bagaimana orang benar akan mewarisi negeri, bagaimana orang benar akan bersuka cita dan punya masa depan yang baik. Tetapi orang fasik, terkadang mereka kelihatan hebat oleh mata kami, terkadang mereka kelihatan luar biasa, tetapi semuanya itu dari cara-cara hal yang tidak benar. Ajar kami supaya tidak mencemburinya, tetapi ajar kami supaya tetap mempertahankan kebenaran di dalam situasi yang tidak benar ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Salam sehat. Tuhan memberkati kita semua.